Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channelnya Cak Andi, sebuah channel kecil yang membahas tentang pelestarian kesenian Madura ya, yaitu seni kembangan putaran celurit ya, atau bisa disebut tari celurit ya. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan video tutorial kembangan yang keenam ya, yaitu kembangan masih di kembangan putaran sayap ya. Kalau kemarin kita sudah belajar kembangan yang kelima ya, putaran sayap juga yang kelima. Di kesempatan kali ini sama, masih di kembangan putaran sayap, cuman kembangan putaran sayap rapat ya, atau kita ada dua versi juga, yaitu kembangan 6A dan 6B. Untuk gerakannya seperti ini ya. Untuk kembangan yang keenam ya, 6A, kita ada dari arah sayatan, sama ya, kita dari arah sayatan seperti ini ya. Nah, ini kita sayat, baliknya kita kasih putaran cuman 2 kali putaran ya, seperti ini, 1 2 1 2. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang kembangan 5A yang kelima kemarin kita hanya 1 kali putaran. 1 1 1. Nah, seperti ini ya. Nah, di kembangan yang putaran sayap rapat ini kita ada 2 kali putaran ya. Terus ini yang untuk ke 6A ya. 6B-nya sama yang kemarin, kita ada perpindahan juga ya. Kita seperti ini, putar 2 kali, 1 2, lempar. Baik. 1 2, kita ada perpindahan. 1 2, ada perpindahan lagi. 1 2, ada perpindahan lagi. 1 2. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Untuk sebelum ke bagian bagaimana caranya, saya akan menjawab ya. Ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman yang bertanya di WA, juga di kolom komentar ya. Nah, pertanyaan yang pertama dari Mas Raden Anggara ya, dari Kalimantan. Dia bertanya, apa fungsi kembangan itu sendiri, kok sampai bikin video sedemikian rupa tentang kembangan ya. Oh, jadi yang ditanyakan itu adalah fungsi ya, fungsi dari sebuah kembangan. Sebenarnya ada beberapa fungsi ya, tergantung penggunaannya. Kalau kita gunakan untuk kesenian, kembangan itu fungsinya adalah untuk mempercantik gerakan ya, biar suatu gerakan itu tidak terlihat monoton atau lebih terlihat indah seperti itu ya. Itu fungsi untuk sebuah kesenian. Untuk fungsi sebagai pertarungan ya, atau sebuah bela diri seperti itu, kembangan itu ada beberapa fungsi sebenarnya ya. Cuman jawaban ini sangat bisa sekali salah ya. Jangan dijadikan patokan ya. Saya hanya menjawab sesuai apa yang saya tahu ya. Dan jawaban saya ini mungkin sangat bisa salah ya. Fungsi yang pertama dari kembangan itu sendiri adalah menyerang lawan secara mental ya. Misalnya lawan masih jauh ya dari kita, dia datang misalnya masih jarak kita masih jauh, kita misalnya ada kembangan ya, ada kembangan seperti itu, kita bisa bermain ya, kita mempunyai kelebihan bermain di cara kembangan yang baik. Kita punya kelebihan banyak ya tentang kembangan, dan kita keluarkan di situ, itu bisa membuat lawan itu pecah konsentrasi ya.
atau menyerang lawan secara mental. Mungkin kalau sebagian orang yang misalnya kita ada masalah dengan orang yang kurang paham, atau dia sekedar ada masalah karena emosi seperti itu, melihat kita punya kembangan bagus misalnya seperti itu, pasti dia akan terganggu, pikiran dia akan terganggu ya. Mungkin, dan kita harapkan dari situ dia punya permainan akan pecah konsentrasi atau salah ya, karena kita serang dengan kembangan tersebut ya. Jadi yang pertama, intinya suatu kembangan itu mempunyai fungsi untuk menyerang mental lawan ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena kembangan itu identik dengan langkah ya, kita di kembangan itu harus belajar juga beberapa trik langkah-langkah ya, yaitu kita bisa menggunakannya atau memfungsikannya untuk mempersempit ruang gerak lawan ya, seperti itu. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan kembangan juga untuk mengecoh atau curi mencuri ya, atau kita untuk mengecoh sebelum kita melakukan serangan-serangan inti seperti itu ya. Itu mungkin jawaban yang saya dapat berikan untuk Mas Raden Anggara yang dari Kalimantan ya. Tapi sebelumnya harus dikoreksi lagi ya, karena kenapa jawaban saya sangat bisa salah ya, tidak menutup kemungkinan sampean ada suatu pendapat sendiri tentang fungsi kembangan tersebut ya. Yang pertanyaan yang kedua dari YouTube ya, yang mengatasnamakan dirinya Macan Putih ya. Dia bertanya, Mas, apa arti atau makna menggigit celurit dengan cara sempo? Ini materi yang kemarin ya, materi kembangan yang 5A dan 5B yang kemarin ya, yang kita ada gerakan seperti ini, lalu kita gigit seperti itu ya. Untuk artinya sendiri sebenarnya kita ya, untuk makna dan juga arti itu, kita seperti gerakan seperti itu sebenarnya kalau di dalam kesenian kita untuk menghidupkan suatu gerakan ya, menambah nyawa suatu supaya gerakan tersebut itu terlihat lebih indah ya, atau lebih hidup seperti itu. Dan fungsinya sendiri kalau di sebuah kita pertarungan atau atraksi itu, fungsinya menggigit senjata seperti ini. Jadi kita bisa melakukan perpindahan. Misalnya kita dari yang pertama tadi, kita misalnya dari serangan kita menggunakan celurit ya, misalnya kita berubah menjadi sebuah gerakan tangan kosong seperti itu ya. Jadi arti dari menggigit celurit itu sebenarnya seperti itu ya, kita untuk mempercantik atau menghidupkan suatu tarian ya. Dan juga kalau untuk fungsinya sebuah pertarungan, kita bisa melakukan dari kita kembangan menggunakan celurit, kita berubah menjadi kembangan tangan kosong, karena kita bisa memegang senjata dengan cara menggigit. Nah, itu tadi ya jawaban yang saya bisa jawab untuk pertanyaan tentang makna menggigit celurit ya, atau fungsi menggigit celurit tadi, seperti itu. Dan kita lanjut untuk pertanyaan yang ketiga ya, yaitu dari Abah Abdul Hamid Kupron ya, yang dari Sampang. Bagaimana mengatasi atau mengantisipasi serangan ketika kita sedang
dalam keadaan duduk ya. Nah, sebenarnya ini pertanyaannya saya tidak berwenang untuk menjawab ya, karena saya fokus untuk sebuah kesenian saja ya, untuk kesenian tari celurit. Tapi nggak apa-apa ya, saya menghormati sampean yang bertanya ya, dan saya mempunyai kewajiban atau mempunyai hak untuk menjawab ya. Tapi sekali lagi jawaban saya ini sangat bisa sekali salah ya. Dan mungkin ini adalah versi yang saya pelajari seperti itu ya. Bagaimana mengatasi atau mengantisipasi serangan ketika kita sedang duduk ya. Sebenarnya untuk kita ya menjaga agar kita itu bisa mengelak ya, atau kita bisa membalas serangan ketika kita duduk itu, kita harus mengatur posisi duduk kita ya. Posisi duduknya seperti apa, seperti itu ya. Kalau untuk posisi duduk kita bersila mengunci seperti ini kaki, itu kita akan kesusahan untuk kita bangun ya, atau kita bergerak untuk kita kelincahan itu kurang seperti itu ya. Jadi usahakan kalau dalam keadaan misalnya kita khawatir ya, atau apa, kita mempunyai pikiran gak enak atau kita curiga seperti itu, bila berhadapan dengan seseorang dan dipersilahkan duduk itu, ya saran saya gunakan duduk seperti saat kita melakukan sholat ya, yaitu duduk untuk atahiyat awal atau duduk di atahiyat akhir itu sama ya. Itu saya rasa lebih efektif seperti itu. Kenapa? Karena seperti ini ya, saya akan mencontohkan ya. Misalnya kita seperti ini ya, duduk dalam keadaan seperti ini. Kaki kita dudukin seperti ini ya. Seperti ini. Ini kita akan sangat cepat ya. Akan sangat cepat untuk kita bangun. Misalnya kita mendapatkan suatu serangan itu, kita langsung bisa melakukan bangun seperti ini dan kembangan. Seperti itu ya. Misalnya kita mendapat serangan dari sebelah sana, kita angkat seperti ini dulu, baru kita bangun seperti ini. Itu akan sangat cepat. Mungkin jawaban saya untuk pertanyaan bagaimana mengatasi serangan ketika duduk mungkin seperti itu saja ya. Antisipasi cara duduk kita seperti itu supaya kita nggak kesusahan jika kita mendapat serangan itu, kita menghindar itu kita nggak kesusahan ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja lanjut ke kembangan yang keenam ya, bagaimana cara putarannya. Untuk cara putarannya seperti ini ya, saya akan hadap ke samping seperti ini. Jadi saya 1, putar lagi 2, putar lagi 3, putar lagi 4, putar lagi. Nah, seperti ini. Ada berapa kali putaran ya? 1, 2, 3, 4, 5. Coba saya akan mencoba sepelan mungkin ya. Nah, seperti itu. Kalau terlalu pelan kayaknya agak sulit ya. Pasti jatuh ya. Ini saya akan coba tidak terlalu pelan ya, tapi saya usahakan sebisa mungkin pelan ya, biar lebih kelihatan gerakannya ya, seperti ini. Seperti ini ya. Nah, di sini kita langsung seperti ini. Nah, jadi 1, 2, jatuh ya. Saya ulang lagi seperti ini.
Nah, saya ulang lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Gerakannya pelannya 1, 2, 3, 4 di sini, baru kita pegang rapat lagi. Seperti itu ya cara putarannya. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian ya. Jangan lupa di like, komen, juga subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang ya, dan saya bisa terus melestarikan kesenian Madura ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.